Di telinga ada setan? Ada. Maka telinga senang dengerin gosip. Pasti itu. Ya. Oh, Ustadz sama kita sama? Sama. Sama, mungkin kita lebih parah. Karena saya dapat fasilitas minum nih begini nih. Ya kan? Sedangkan yang dengerin belum minum-minum dari tadi. Siapa tahu dia, setan, lebih banyak masuk dari tadi kepada diri saya daripada yang mendengarkan. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita lupa minum, kita baca Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya. Cuma kolbu yang Allah nggak izin. Kolbu itu dia tempatnya kecil tapi aksesnya luas. Seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas. Ya. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, hadisnya lemah tapi ulama kita membolehkan untuk dipakai. Ma wasi'ani ardi wala samai. Pandanganku tidak dapat ditampung oleh langit dan bumi. Tapi yang dapat menampung pandanganku, perhatianku cuma qalbu abdi al-mu'min. Qalbu hambaku. Maka Allah senang sekali sama manusia itu. Kalau dia punya qalbu. Dulu kita pernah zikir di sini Pak, di lantai berapa? Lantai atas. Masih diamalin kan Bu Haji ya? Ya. Putus-putus ya. Rajin-rajin ngamalinnya unik. Ba'da sholat 40 kali nafas, 40 kali ketukan, nyebut nama Allah. Itu cukup. Sehingga 5 waktu kita kemudian terisi kolbu itu nama Allah. Ya, rajin-rajin lagi ngamalin. Ya. Nanti kalau kita sering ngamalin itu kontak batin kita hidup. Bu Haji kepikiran saya tahu tuh. Dikasih tahu sama Allah karena zikir tadi yang bergetar. Cuma kadang-kadang karena kesibukan kita sebagai manusia, kita nggak sempat sapa-sapaan. Ya. Hampir setiap kali dari dulu, zaman itu dulu, saya kepikiran sebentar, langsung biasanya WA Mas. Selalu begitu. Kontaknya selalu begitu. Tapi kadang-kadang ya kita punya kesibukan, punya kelemahan. Kadang-kadang punya urusan lain, jadi kadang-kadang nggak sempat baca, nggak sempat balas. Tapi batinnya udah nyampe. Jadi jangan suzon ya. Insya Allah kontaknya udah nyampe duluan ke kolbunya, WA-nya belakangan. Ya, sama yang sudah zikir itu, yang sudah ikut zikir. Jadi jangan bohong ke saya. Jangan bohong kepada Allah. Karena itu ilmu rohani, ilmu kolbu. Nah, kolbu kita kalau sudah diinstal nama Allah, itu Allah senang sekali, berarti ada cahaya. Jika ingin kita memasukkan satu nama, berarti ada satu cahaya. Kalau masuk 40 nama, 40 cahaya. Kalau 1000 kali, 1000 energi. Jadi semakin rajin membaca nama Allah, Allah, Allah di kolbu, semakin terang kolbunya. Kita nggak butuh jimat. Kita akan menjadi manusia yang pede. Ya. Kenapa kemudian ahli-ahli zikir itu dia punya kepercayaan luar biasa? Karena di kolbunya ada cahaya yang sangat terang. Ya. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, bagaimana cara kerja lain? Kalau tadi kan para nabi dan rasul, sekarang manusia. Liyaj'ala ma yulqi syaitan, agar ia menjadikan apa yang dilempar oleh syaitan ke dalam diri manusia fitnatan, sebagai fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya kekacauan, keraguan, was-was, gundah. Pernah gundah gak Uni? Berarti kena. Harus disebut nama Allah lagi. Iya, itu gundahnya di sini masuknya kan. Kita mikir sesuatu kan masuknya lewat ini. Gelisah, udah kolbu lagi, ntar akan tenang. Makanya saya waktu disertasi tidak pernah bimbingan kecil, cuma bab 1. Bab berikutnya langsung di ACC, dibaca langsung di ACC oleh Pak Azibri Azra. Jadi dicoret-coretnya cuma di bab 1 dan itu parah. Setelah itu kita tenang-tenang nulisnya, setenang mungkin. Saya ingat-ingat pola beliau nggak suka kesalahan ini. Maka setiap halaman itu kita bisa baca 3 kali, 5 kali. Sampai tidak ada lagi yang beliau nggak suka, baru saya majuin. Lumayan lama, 4,5 tahun.
Uni berapa tahun? Insya Allah ini mau masuk ke 3. Lebih cepat ya? 3,5. Wah, lebih keren tuh. Kalau saya kan lama. Karena nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Ya. Tapi prosesnya panjang karena beberapa orang kan dosen-dosen itu punya metode-metode sendiri. Nah, ketika kita galau, itu setan masuk tuh. Mundur, menang dia. Tapi kalau kita maju, kita yang menang. Oke? Jadi orang-orang yang pede itu adalah orang-orang yang terjebak oleh serangan oleh setan. Ya, orang nggak pede nih dengan dirinya, itu dia kena tuh sebenarnya. Ya. Disebutkan di sini godaan syaitan itu melahirkan apa? Pertama, fitnatan. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan, kegundahan, kegalauan, gelisah, kelusuk nggak jelas. Di mana terjadinya? Lillazina, bagi orang-orang yang fi qulubihim maradun. Jadi fitnah syaitan itu bisa bekerja kepada dua jenis orang. Satu, yang di kolbunya ada penyakit. Berarti istilah penyakit di dalam Al-Quran tidak hanya penyakit fisik, tapi juga ada penyakit kolbu. Penyakit kolbu silakan dibuka Al-Quran surat 2 mulai dari ayat 7 sampai 20. Itu panjang, nanti PR di rumah ya, baca sendiri di rumah. Itu penyakit-penyakit, jadi pola-pola penyakit syaitan. Di situ ada mereka mengatakan beriman di lidahnya tapi kalbunya tidak. Mereka menipu Allah, ya. Mau menipu orang beriman, menunjukkan kesolehan tapi batinnya kacau. Apalagi jika diajak melakukan kebaikan, mereka mengatakan apa? Oh, kami juga berbuat baik. Jadi nggak pernah nerima. Ini berarti udah kemasukan tuh penyakit kolbu. Nah, ciri-ciri kita nggak kemasukan penyakit kolbu, kita kalau diingetin orang kita bilang, oh terima kasih. Tapi kalau orang yang udah penyakit kolbu gimana? Oh, gue juga baik kok gitu. Ayo kita belajar zikrullah. Wah, emang tiap hari saya zikrullah. Berarti di kolbunya ada penyakit. Jika seorang guru ketemu murid begitu, dia harus sabar-sabar. Ya, Dok, matiin aja, Dok. Ini AC-nya udah, kipas anginnya udah keren. Ditanamin, Bu Haji, di bawah itu ditanamin apa kek yang bisa cepat naik. Ya, kan ada pohon yang melingkar cepet tuh. Ya. Oh enggak, ada satu lagi tuh yang cepet kayak payung. Iya. Jadi bisa ngeredam suara juga dia. Lumayan, terus anginnya nggak kan itu anginnya macam-macam. Kalau dulu ada bambu ya, kemana bambunya? Oh gitu. Kalau ada bambu kan keren tuh, nggak usah takut ular, rajin-rajin aja bersihin. Oke, lanjut. Jadi kemana-mana nih ya. Jadi fitnah syaitan datang ya, syaitan ini datang ke orang beriman. Apa yang dia masukkan? Fitnah. Fitnah itu bekerja pada orang yang di kolbunya ada penyakit. Satu, ada penyakit di sini. Jadi kolbu mana yang bekerja? Satu, kolbu yang marad. Apa arti marad? Yang kedua, wal qasiyati, dan kolbu yang keras, qasiyah. Qasiyah, kalau bahasa Melayunya kesat. Ya, udah bahasa Indonesia ya? Kesat. Kalau bahasa kampung saya ko itu nggak dirubah kosi, tapi taknya dibacain tak, kose. Ya, bener Bu ya? Di Kotokachi ya gitu Pak? Kotokachi al.
qasiyati qulubuhum. Jadi fitnah ini cuma bisa, jadi kekacauan yang dibuat oleh syaitan itu hanya bekerja pada kalbu yang berpenyakit dan keras. Ini dua hal yang beda nih. Penyakit itu ada di dalam. Apa penyakit kalbu? Coba dicatat. 1, bukan syirik bahasa gaul. Syirik menyekutukan Allah. 2, kibr, sombong. Saya nih duduk di atas terus merasa lebih alim, itu bahaya tuh. Berarti saya yang ngomong ini lagi kerasukan setan, kira-kira begitu. Jadi kerasukan setan tuh nggak mesti ngomong ngamuk seperti orang kesurupan, itu mah cemen itu. Kerasukan setan yang bahaya itu ketika kerasukan sifat sombong. Baru saya yang dokter di sini gitu kan, ntar lagi kan unik. Amal soleh bisa bikin sombong, hati-hati ya. Ada nggak orang suka tahajud merasa sok suci? Ada nggak? Banyak ya. Ada nggak orang cuma beda partai sombong? Dia merasa aktivitas politik dia lebih soleh daripada yang lain. Adakah kelompok merasa lebih soleh, lebih suci dari kelompok yang lain? Karena amalnya. Tuh hati-hati tuh. Ya. Syam. Bisa mau nyanyi? Apalagi sebabnya? Jadi kalau sebabnya ilmu itu gampang sebenarnya benernya. Cukup dia ketemu orang yang lebih alim dari dia. Dan dia suka kepada orang alim itu, nanti beres itu. Tapi kalau amal, ini sulit. Orang yang merasa sombong karena amalnya, ini akan lebih sulit dibenerin daripada orang yang berilmu. Apalagi cuma beda coblosan. Keluarga Koce gimana Pak kemarin? Rame nggak 2019? Ada yang live nggak dari grup? Hah? Ada yang kesel nggak? Pasti. Tuh hati-hati tuh mainan tuh. Walaupun kita dengan kesolehan bawa ayat-ayat Allah, hati-hati. Maka saya banyak mubarin grup, banyak keluar dari grup, banyak mubarin pengajian selama 2019. Sebabnya apa? Karena banyak yang merasa sok suci. Hisham, suaranya Hisham. Apalagi harta. Saya juga tuh punya kendaraan lebih, punya mobil lebih. Ada juga habis harta, wajah. Ya juga bisa Pak. Ya. Nanti cara membilasnya gampang. Ini kita sebutin semua dulu ya. Apalagi kekuatan, merasa lebih kuat. Apalagi Pak, apa yang kira-kira bikin kita sombong? Atribut ataupun gelar.
Bedakan ilmu dengan gelar. Ada orang punya gelar doktor, tapi nggak punya ilmu ya kayak saya inilah ya. Gelarnya banyak, tapi ilmunya dikit. Punya gelar, belagu, nantangin saya juga ada. Tapi kemarin nggak datang. Kita udah nggak mau urusan sama mereka lah, ya. Akhirnya buat framing di media, norak ya. Kita udah nggak mau. Yang menurut kita nggak, ya suka buat fitnah lah, suka bikin kawan. Gitu. Kita nggak mau fitnah, dituduh fitnah sama dia. Nggak ngerti babnya dalam dunia. Dianggap beda dengan Allah. Ini gawat orang begini. Itu bagian daripada jahilan yang terstruktur. Kan ada orang jahil serapan. Ini jahilnya terstruktur, jadi susah benerinnya. Jadi saya kejahilan, jahil murakkab, jahil yang tersusun kejahilannya dengan dalil-dalil hujah-hujah, padahal itu kejahilan. Itu beda marot dengan ini ya. Beda antara penyakit kolbu dengan keras. Sudah mulai kebayang ya. Ketemu nggak ada orang dikasih tahu nggak mau berubah? Nah itu ini ya khasiah. Di sekitar kita banyak kok, gak usah jauh-jauh. Banyak di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri. Nah, jadi fitnah syaitan atau was-was syaitan, kekacauan syaitan bekerjanya kepada dua tipe kolbu. Pertama kolbu yang berpenyakit, yang kedua kolbu yang kesat, yang keras. Penyakit kolbu yang paling parah adalah sombong. Kalau orang sudah sombong, merasa dirinya sesuatu, lalu ada orang yang mirip dengan dia. Saya ini dokter nih, terus Uni mau jadi dokter. Kalau saya merasa sombong, saya iri loh Uni jadi dokter. Tapi kalau kita nggak ada kesombongan, nggak ada penyakit itu di dalam kolbu, malah kita senang. Alhamdulillah, dokter bertambah, tugasku berkurang. Gitu. Saya dai, guru, mu'alim, pengajar kitab. Kitab itu kan ada tema-temanya, akidah, fikih, hadis. Kalau saya orang yang di hatinya ada kesombongan, nanti muncul penyakit baru namanya hasad, iri. Saya ngajar ilmu hadis, terus ada doktor hadis, saya akan iri kepadanya. Kalau di dalam kolbu ada penyakit sombong yang pasti melahirkan hasad. Nanti kita cari kesalahan. Ada orang nanya, Ustadz, gimana menurut Ustadz kelompok NU, Ustadz Syanu? Nanti saya akan cari-cari kesalahan dia. Dia itu cuma dokter doang, ngaji mah enggak gitu. Ini cara untuk menjatuhkan orang. Dia cuma kuliah doang ke Timur Tengah, ngaji kagak, kan gitu kata orang di sini. Ada kan orang-orang ngomong gitu. Itu berarti di kolbunya ada sesuatu. Gak penting itu, yang penting pemahaman dia masuk gak. Mau dia ngaji di mana, mau dia tamatan mana, pemahamannya nyampe gak.
Kalau saya kan cuma semacam Ciputat, Bu Haji. Kalau dokter yang kayak Uni kan Jepang, ada lagi yang UI, kan? Ada yang di... Tapi itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Gitu. Jadi beberapa orang itu tidak percaya kalau tamatan dalam negeri itu bisa menguasai. Akhirnya beberapa teman-teman kita terkooptasi untuk meremehkan UIN, IAIN. Dan itu sudah bertahun-tahun. Maka saya kemudian muncul untuk membalas itu kembali. Kalian yang sok-sok amat ya. Banyak di sini tamatan UIN, IAIN itu jadi ulama. Dan ini framing luar biasa. Kalau berhasil orang menjatuhkan UIN, IAIN, berarti nanti ulama yang muncul dari UIN, IAIN nggak didengar. Yang dimunculkan yang liberalnya, yang syiahnya, yang lurus-lurusnya nggak dimunculin. Nanti yang lurus dituduh liberal, gitu. Itu cara-cara mereka tuh. Itu di kolbunya berarti ada hasad. Nggak terima kalau ada orang tamat dalam negeri bisa ngerti yang dia ambil di luar negeri. Itu banyak hari ini. Dan masalahnya dai, ustadz, mu'alim dan menyebut dirinya ulama. Ternyata hasad ulama asyaddu wa adarru minal awam. Hasadnya ulama lebih berbahaya daripada hasad orang biasa. Karena kalau ulama hasad bawa dalil, bawa Allah, bawa jamaah, bawa kelompok. Gitu. Nah ini bahaya. Jadi ada orang pulang-pulang bawa gelar, tapi kolbunya belum dibenerin. Apalagi kalau hasad. Habis hasad, iblis itu iri nggak dengan Adam? Iri, bener ya? Kalau dia nggak iri, dia nggak bakal seperti itu. Karena dia irilah, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Maka yang pertama kali sombong, iblis. Yang pertama kali iri, iblis. Jika ada ustadz iri, itu ustadz iblisiah. Jika ada ulama, mursyid, kiai, syekh iri, sombong, itu ustadz iblisiah, kiai azaziliyah. Nama lain daripada iblis. Azazil. Hati-hati itu ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika di kolbunya ada perasaan sombong, perasaan iri ya. Gak boleh itu. Tadi ada macam-macam sombong, berapa aja tadi sebabnya. Nanti apa sebabnya? Obatnya itu kebalikannya. Sebabnya tadi pertama apa? Ilmu. Di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, apa lafaznya? Coba lihat. Ya. Ngapain abang? Ya. Lah خلاص. لا خلاص نحن سنخرج. طيب. طيب. Tengah-tengahnya walladzina utul ilma darajat. Ketemu enggak? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah mengangkat dua jenis orang. Pertama yang percaya, yang kedua yang diberikan ilmu. Jadi yang diangkat Allah itu derajatnya yang diberi ilmu, bukan yang merasa berilmu. Jadi ilmu itu diberi, bukan merasa berilmu. Allah tidak pernah ngangkat orang yang merasa berilmu. Orang bergelar enggak. Saya ngomong 1000 kali nih, aku doktor gitu. Jadi enggak? Jadi orang hebat enggak. Yang diangkat itu yang diberi ilmu. Tergantung semulia apa
ilmunya, semulia itulah orangnya. Itu. Kalau mohon maaf, security menghormati tamu tergantung jenis mobil, benar nggak? Jujur ya, benar Pak ya? Saya dikira mahasiswa di kampus. Dibentak sama ininya, karena parkir. Iya, nggak percaya dia kalau kita dosen S3. Tapi nggak apa-apa ya. Saya di balik itu bersyukur. Oh, berarti aku nggak tua-tua amat. Tapi itu menyedihkan saat terjadi kita emosi. Tapi setelah terjadi kita senyum-senyum sendiri, Pak. Wah, berarti aku masih muda nih gitu. Kayak nyamar jadi mahasiswa S2 kayaknya masih bisa. Nyamar jadi jomblo masih bisa, Pak. Oke. Maka kalau ada orang merasa berilmu, lalu dia sombong dan ilmunya, cara terapinya sederhana. Tanya balik, ilmumu itu siapa yang ngasih? Nanti dia ketemu, oh guruku, gurumu dari mana? Guruku dari guruku, gurunya dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya kalau orang berguru, dia nggak akan sombong. Tapi kalau orang tidak berguru, baca sendiri, pasti muncul kesombongan. Karena dia nggak ngelihat kapan masuk ilmunya. Saya waktu baca kan ilmu masuk. Kita ketipu, dikira karena saya membaca, saya dapat ilmu. Bukan. Ilmu itu Allah yang ngasih. Kan banyak orang suka baca WA, dapat ilmu nggak? Enggak. Tapi karena dia nggak berguru, dia nggak melihat proses itu. Dia ngerasa proses dia membacalah yang membuat dia alim. Inilah sejarahnya kenapa orang otodidak tuh pada belagu dari dulu. Ya. Ahli hadis otodidak belagu. Ahli apa aja otodidak belagu. Sombongnya bukan main. Ya. Saya berbicara tentang diri saya sendiri karena saya dulu orang yang otodidaknya lama. Ya. Sekarang udah bersih belum dari sombong? Insya Allah lagi berusaha membersihkannya. Ya, dengan berguru, karena selalu berguru. Hatta al-yaum ma ziltu taliban. Sampai sekarang saya masih menjadi santri, masih ngaji kepada orang supaya menghantam kesombongan itu. Gitu. Jumatan aja saya jarang mau jumatan sebenarnya, karena pengen jadi pendengar. Kebanyakan ngomong, kebanyakan jadi guru. Kapan jadi muridnya gitu? Kapan kita bakal dikata-katain orang? Melalui cara yang kita nggak perlu merasa tersinggung. Itu waktu lagi jumatan kan enak. Tapi teman-teman itu udah bosen. Akhirnya baru mulai assalamualaikum, mulai bismikallahumma ahya wa amu. Itu kejadian ya. Dua orang ini yang begitu 11-12 nih. Ente tadi tidur kan? Ada tanya jawab. Tapi udah dapat kan poinnya? Dapat nggak poinnya? Dapat. Sudah ya. Itu ma'rifat setan paling ringan. Dari surah Al-Hajj ayat 52-53. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Bu Haji? Uni kali nanya. Ada yang nanya? Oh ini, Oke. dari Tech Imax. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Sebetulnya pertanyaan saya nih tadi related sama yang ada di ujung-ujung tentang ilmu. Jadi saya belakangan ini belajar juga ada namanya Dunning-Kruger effect, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah dengar Dunning-Kruger effect. Jadi itu efeknya sebenarnya kurva. Kalau kita belajar semakin banyak yang kita pelajari itu sebenarnya kurva kita semakin menurun. Kita semakin merasa kita tuh sebetulnya bodoh gitu. Kita sebenarnya makin banyak nggak tahu. Mungkin ini yang related sama yang orang Indonesia bilang kalau padi semakin makin merunduk. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa kok dengan kayak gitu, walaupun dengan ada penelitian ilmiah juga yang bilang kadang-kadang kalau kita semakin banyak belajar justru kita merasa semakin kurang ilmunya, tetap ada orang-orang yang merasa, hey, saya lebih baik karena saya tahu lebih banyak. Dan yang kedua adalah, apa pendapat Ustaz tentang orang-orang yang mungkin salah satu sebab sombong juga
adakah pengaruh orang-orang di sekitar yang bilang, hei kamu hebat, kamu keren, kamu dokter, kamu jumlah follower gitu misalnya, dan itu juga bisakah menjadi salah satu penyebab dari sombong itu? Terima kasih Ustaz. Yuk sama-sama Bu Dokter. Amin ya Allah. Undis dokter ya. Baik, pertama, kok ada orang tambah berilmu sekarang faktanya dia tambah sombong. Nah, ilmu itu dua, bagian di sini, bagian di sini. Ilmu yang mana yang dia dapat? Jika ilmunya taruhnya cuma di akal, di brain, pasti dia sombong. Tapi kalau ilmunya munculnya dari sini, bahannya sama nih, tapi satu dia dapat dengan ini, yang satu dia dapat dengan kolbu, yang satu dengan berdebat, yang satu dengan diskusi, beda loh hasilnya. Yang debat nih main, diskusi itu kita dengerin orang kan, oh menurut pendapat Anda gimana? Kita nanya begitu, itu udah menghancurin ego yang luar biasa itu. Tapi kalau debat gimana? Oh saya tidak sepakat dengan Anda. Ya, beda kan? Nanti dia keluarin dalil-dalilnya, padahal kita lagi ngambil hujah dia kan. Tapi kita nggak mau kalah dari dia. Bedanya pakai akal murni atau pakai kolbu. Kalau dia pakai kolbu, dia akan melihat ilmu itu bukan dari dia. Ilmu itu cuma dipercikkan ke dalam kolbunya. Nah, yang saya bicarakan sekarang itu cuma beberapa percikan itu. Ada orang baru hafal 30 juz sudah belagu amat. Padahal ngerti maknanya belum, hafal doang. Mau adu-adu kita pakai hafalan ya, Ustaz Ali Wafa aja yang maju, nggak usah saya. Sama saya ujian tafsir ntar. Kita uji tafsir boleh. Uji menerjemah, memaknai nggak apa-apa. Pelan-pelan kita coba ya. Tapi kalau hafalan, kecerdasan memori beda dengan kecerdasan akal. Memori itu dia cuma menyimpan. Tidak ada analyze, tidak ada kritik, tidak ada pengembangan, nggak ada. Nah, kalau memori itu dia butuh cuma diulang, dan itu asik, mengulang-ulang. Tapi dapatkah orang ketika dia nggak usah nunggu tua, dia hafal terus dia hilang hafalannya, ada nggak? Tapi kalau ilmu analyze, kritik, dia nggak pernah hilang. Coba aja. Kecuali stroke mutlak, ya, bukan stroke separuh ringan nggak. Kalau udah pikun hilang, stroke aja masih bisa. Bahkan ada yang tambah cerdas kalau dia tahu polanya. Tapi kalau sudah pikun dia nggak masih stroke. Pikun itu apa? Dia tidak tahu lagi apa yang dulu dia tahu. Oh itu gawat, itu bahaya. Ada doa supaya nggak pikun, ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Terjemahannya boleh. Ya Allah, lindungi aku agar tidak dikembalikan kepada masa terlemah dan terhina pada umurku. Jadi walaupun kita tua, jangan pikun. Ya, gitu. Bedakan ya. Orang pikun hafal Quran, hilang hafalannya. Baik. Jadi kenapa ada orang-orang yang berilmu menurut ukuran kita, tapi dia sombong? Karena ilmu yang dia asah cuma ilmu pikiran. Pikiran itu mengkritik, menganalisa. Beberapa orang sangat bangga dengan cara dia menganalisa. Beberapa orang sangat bangga dengan cara dia mengolah sesuatu data, lalu dia dapat hasil. Sering ngomongkan, I see. Sering reject orang, ya kan? Ya itu masa lalu kita lah ya. Masa lalu kita begitu. Kayaknya orang salah aja, kita aja yang benar. Terus yang kedua tadi, oke, betul Imam Ghazali, ini saya lupa tadi. Kesombongan bisa disebabkan oleh banyak pengikut. Nomor berapa tuh berarti? Nomor 7. Jadi Imam Ghazali memasukkan salah satu indikator penyebab orang sombong itu follower. Tapi sebenarnya kesombongan itu bukan pada followernya, tapi di kolbunya. Dia haus pengikut.
Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jangan seneng orang ada ngikutin kita atau nggak ngikutin kita. Kalau kita manusiawi ya, pengen ada yang follow kita ya, manusiawi. Tapi kolbu bilang kamu sama aja. Kamu banyak follower, kamu tidak banyak follower. Kamu kan kamu. Gitu. Apakah dirimu tambah bahagia dengan banyak pengikut? Apakah dirimu sengsara dengan sedikit pengikut? Apakah kebahagiaanmu ketika banyak orang mengikutimu? Banyak orang memujimu? Itu adalah cabang ria kecil. Jadi ria itu ada dua. Pengen dipuja, takut dicaci maki. Jadi sombong itu turunannya tipis sekali. Sombong, ada ria di situ. Beda sombong dan ria. Ria itu pengen terlihat keren dengan karya. Kalau sombong pengen terlihat keren dengan diri sendiri. Itu bedanya. Kita punya karya, apapun karya, baik foto, gaya. Kan foto yang bagus itu karya. Kalau orang kemudian moto dirinya terus dia upload. Hati-hati loh yang suka mengupload diri sendiri. Itu secara psikologi ada sesuatu. Ya, jadi kalau kita foto, kita kalau bareng, jangan sendiri-sendiri. Ada indikator narsis kalau suka moto begini sih. Cing. Itu ada sesuatu tuh. Kalau psikolog tuh ngerti. Tanya sama psikolog. Kalau saya nggak mendalami itu. Tapi itu berbahaya. Berarti dia suka memandang dirinya. Betul, kita semua senang memandang diri sendiri. Tapi narsis itu adalah sifatnya Allah. Kita nggak layak bersifat narsis. Ya, oke. Bila izin bertanya. Saya Abu. Antum yang nanya. Iya. Gimana cara menghilangkan penyakit-penyakit tadi yang mungkin salah satunya